Halo adik-adik semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak dalam ibadah IMPA online di pagi ini. Gimana kabarnya adik-adik? Tentunya kabar adik-adik baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, pagi ini kita akan beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, adik-adik tentunya sudah mempersiapkan Alkitab, buku anak Tuhan, dan persembahannya. Dan yang terlebih lagi adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kalau sudah siap semuanya, mari kita bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan, kita menyanyikan lagu Ku Mendaki Menuju Sion. Adik-adik, kita mau berdoa. Semua sikap berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau di pagi ini kami boleh kembali dipertemukan dan dipersatukan dalam ibadah IMPA online bersama dengan adik-adik layan kami. Terima kasih ya Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu, baik adik-adik kami juga yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Tuhan, berikan juga mereka ketenangan, agar mereka juga boleh sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan Yesus, kami mohon juga Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, ini kami dan doa kami ini yang jauh daripada sempurna. Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan doa kami ini dan jadilah kehendak-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kita mau puji Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 263. Ku diberikan kidung baru. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur 25 ayat 5. Kakak akan membacakan untuk adik-adik. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik tetap duduk manis ya. Dan sebelumnya mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Selamat pagi adik-adik semua. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Adik-adik biarkan terbuka Alkitabnya. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami bersyukur atas anugerah-Mu. Pagi ini masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami mau membacakan firman-Mu. Mohon bimbing kami Roh Kudus.
Beri kami hikmat supaya firman yang kami baca bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Berkati Kak Erna Tuhan yang membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah Impa. Hari ini kakak akan bercerita pada adik-adik, dan ceritanya dengan judul Yesus Mengampuni Aku, yang diambil dari kitab Roma 3 ayat 21 sampai 26 yang telah dibacakan oleh Kak Onima. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang padamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, melalui Kak Erna, supaya Tuhan memberkati lidah bibir mulutnya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami yang mendengar dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah di dalam keluarga adik-adik ada yang kulitnya berwarna coklat? Atau mungkin ada yang berwarna lain? Atau mungkin rambutnya ada yang bergelombang, atau ada yang ikal, atau ada yang lurus? Nah, adik-adik, dalam keluarga itu ada keberagaman. Apalagi di dalam dunia ini banyak sekali keberagaman. Contohnya di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, dibacakan oleh Kak Onima. Nah, adik-adik, jemaat di Roma itu juga beragam. Ada orang Yahudi, bahkan ada juga orang non-Yahudi. Tapi adik-adik, apakah mereka itu hidup dalam persekutuan yang benar-benar memuliakan Allah? Di tengah-tengah keberagaman itu, ternyata tidak, adik-adik.
Paulus telah mendapati sikap merendahkan orang lain, yakni orang-orang Yahudi memandang orang-orang non-Yahudi itu sangat rendah. Ya, ukuran manusianya itu sangat rendah, sehingga mereka diingatkan oleh Allah melalui Paulus. Apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat? Paulus menyampaikan bahwa penebusan Yesus di atas kayu salib sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang tidak dibatasi oleh hikmat manusia. Karena Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap manusia tanpa terkecuali. Adik-adik, kalau saat ini adik-adik menerima keberagaman, perlukah yang kurang menyenangkan dari orang lain? Nah, apakah adik-adik pernah marah terhadap kawan atau saudara? Pasti adik-adik pernah ngalamin itu. Jangankan adik-adik, kakak pun juga pernah marah. Mungkin marah terhadap diri sendiri, mungkin marah terhadap anak-anak, atau mungkin marah terhadap murid-murid karena tidak mau bekerja, mengerjakan PR. Nah, firman Allah mengingatkan kita, jangan marah. Karena kalau marah membuat hati Allah kecewa karena melihat sikap kita yang tidak benar. Apakah yang harus adik-adik lakukan? Berilah pengampunan pada setiap mereka yang telah menyakiti hati kita, yang telah membuat kita marah. Allah mengajarkan kepada kita untuk mengalirkan pengampunan kepada mereka yang telah bersalah kepada kita. Karena Allah telah memberikan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kita perhatikan, Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk memberikan pengampunan, supaya kita dapat memberitakan di dalam Yesus Kristus apa yang sudah mereka berikan, yaitu kasih yang besar. Kasih itulah yang dapat kita nikmati saat ini. Karena Yesus telah mati dan mengalirkan pengampunan, Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita juga memberikan pengorbanan atau pengampunan itu bagi orang lain yang telah menyakiti kita, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Nah, adik-adik, bagaimana caranya untuk kita bisa mengampuni? Buka hati adik-adik dan alirkan pengampunan itu supaya benar-benar kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Nah, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Yesus? 1, kita rajin ke IMPA. Ya. 2, rajin berdoa. 3, rajin membantu mama papa. Apa yang bisa kita lakukan untuk mama dan papa? Ya, kita bisa menolong, misalnya mama kesulitan untuk mencuci piring, ya kan, menyapu, itu sudah membantu. Kalau untuk papa apa? Mungkin kita bisa membantu mencuci mobil dan sebagainya. Nah, adik-adik,
Yang keempat adalah rajin belajar. Terutama saat-saat ini, di masa-masa pandemi ini, adik-adik harus belajar dari rumah. BDR, belajar dari rumah. Ya, karena corona, semua orang termasuk adik-adik harus belajar dari rumah. Untuk saya, untuk Kak Erna juga harus bekerja dari rumah, mengajar dari rumah. Tidak ada tatap muka. Karena ketika kita datang bertemu, nanti bisa terjadi kena COVID-19. Nah, makanya adik-adik harus jaga protokol kesehatan adik-adik, agar adik-adik tetap sehat. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, ya. Masih ada lagi apa lagi? Nah, adik-adik jaga itu semuanya supaya adik-adik selalu sehat. Ingat ya, Tuhan Yesus mengampuni kita. Oleh sebab itu, ayo kita juga mengampuni orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi masih ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Ya, untuk anak TK Prateka, mewarnai gambar Tuhan Yesus mengasihiku. Untuk anak kecil, mewarnai gambar juga aku mengasihi karena Tuhan Yesus mengasihiku. Sedangkan untuk anak tangguh, membuat sebuah kartu, kemudian membuat jari tangan. Dari kartu tersebut adik-adik tempelkan guntingan tangan adik-adik di tangan yang di tengah yang sudah digunting tadi. Tuliskan kalimat dari Roma 3 ayat 24. Tuh kalimatnya ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini tuliskan nama-nama dari orang-orang yang membuat adik-adik marah. Ya. Kemudian ingat, adik-adik kumpulkan ke Kak Yumi paling lambat hari Kamis ya. Kakak tunggu. Terima kasih. Tuhan berkati. Mari adik-adik, kita bersama-sama mengatakan, aku bersyukur Tuhan Yesus mengampuniku. Adik-adik coba ikutin kakak. Aku bersyukur karena Tuhan Yesus mengampuni aku. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan mengajar kepada kami untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan itu dalam hidup kami. Sekalipun sulit bagi kami, tapi kami percaya ada roh pengampunan mengalir dalam hidup kami sehingga kami dapat mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh belajar bersama tentang kasih Tuhan. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sekarang kami juga akan kembalikan pada Tuhan untuk kebaikan-kebaikan itu melalui tingkah laku kami, supaya kami juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya
apa yang sudah kita dengar bersama, kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita di setiap saat, dimanapun kita berada. Yuk kita respon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 83, Karena Kasih-Nya Padaku. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Pubi Persembahan. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau di pagi ini kami boleh memberikan persembahan yang semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau berkati persembahan kami ini, kiranya dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
kita sudah hampir selesai. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menyertai dan memimpin kami. Hari ini dalam ibadah minggu pelayanan anak, kami berkumpul bersatu dalam ibadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini Tuhan mengenai kasih Tuhan kepada kami. Kami percaya kasih Tuhan tak pernah berubah oleh apapun juga. Karenanya Tuhan, kami selalu bersyukur untuk hal itu. Seperti saat ini kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan bagi kami, terlebih berkat pengampunan yang Tuhan sudah berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Saat ini kami bersyafaat untuk anak-anak layan kami. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan dan kebahagiaan. Cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Sertai dan lindungi mereka ya Tuhan dalam setiap kegiatan dan pembelajaran yang mereka terima, agar dapat menjadi bekal untuk masa depan mereka. Kami juga mau bersyafaat untuk orang tua kami yang sudah mendidik, membesarkan kami dengan kasih sayang. Mereka tak pernah lelah dan mereka tak pernah menyerah, bahkan berputus asa dalam berusaha demi menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan segala kemudahan dalam berusaha. Berikan juga mereka kebahagiaan agar kami pun juga turut bahagia dalam kebahagiaan mereka. Saat ini kami mau bersyafaat untuk kakak layan dan juga guru-guru anak-anak ini yang tak pernah berputus asa dalam melayani dan mengajar anak-anak ini. Tolong ya Tuhan agar kakak layan, para guru, dan anak-anak ini dapat berkumpul dalam suatu ruangan, berinteraksi secara langsung, berjabat tangan, dan bersentuhan secara langsung kembali. Saat ini kami mau bersyafaat untuk gereja-Mu di seluruh dunia, agar selalu bersatu, saling mendukung dalam kasih, karena satu pelayanan gereja-Mu, yaitu untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Berkati Tuhan para hamba-Mu, seluruh pendeta,
Berkati Tuhan para presbiter, majelis, para pegawai gereja, hingga para koster, sehingga mereka pun ada dalam satu komitmen untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kesungguhan hati. Dalam sapaat ini, kami juga ingin menaikkan permohonan untuk situasi yang terjadi saat ini di Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Terima kasih Tuhan, karena melalui keadaan ini, kami seperti tersadar masih banyak yang belum kami lakukan dalam kami menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan kami terhadap sesama dan lingkungan sekitar kami. Terima kasih karena kami menjadi belajar untuk pasrah dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan sabar, sehingga akhirnya kami dapat berdamai dengan keadaan ini, menyiapkan diri ke depannya dengan segala hal yang baru untuk keberlangsungan kehidupan yang kami jalani. Kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami semua. Biarlah karena hal itu kami terus berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa kami dapat melewati pandemi ini. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia yang selalu bekerja keras mengupayakan agar segera dapat mengatasi pandemi ini, baik dengan menyediakan tenaga medis dan obat-obatan, tempat perawatan dan isolasi, dan juga memikirkan usaha-usaha untuk penanggulangan pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan yang berulang tahun. Berkati mereka agar menjadi anak yang selalu taat dan dengar-dengaran akan perintah dan didikan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar syafaat kami. Akhirnya kami alaskan syafaat ini ke dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.